Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Thumma amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di malam hari ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis yang insyaallah diberkahi ini, dan semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, diberikan kekuatan dan kesabaran dalam mempelajari dan mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu kaidah yang ingin saya sampaikan mengawali kajian kita pada malam hari ini, al-ajru ala qadri al-masyaqqah. Pahala, balasan kebaikan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba itu sepadan dengan tingkat kesulitan dia melakukan satu perbuatan itu. Kita tahu ya, dari siang ya hujan ya sampai sekarang masih gerimis ya, tapi itu tidak menghalangi ya bapak-bapak dan ibu-ibu, para ikhwah dan akhwat untuk menghadiri ya majelis ini. Ya, mudah-mudahan ini merupakan langkah baik bagi kita semua yang menginginkan kebaikan-kebaikan yang melimpah dari Allah Subhanahu wa taala, khususnya kebaikan-kebaikan di dalam rumah tangga kita. Dan persoalan-persoalan yang dibahas di dalam dua kitab ini seyogianya diketahui atau dipelajari sebelum seorang itu membangun rumah tangga ya, supaya apa? Dia terhindar dari kesalahan-kesalahan ini, terhindar dari dosa-dosa ini ya. Satu ucapan dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, man la ya'riful jahiliyata yaqa'u fiha. Barang siapa yang tidak mengenali, yang tidak mengetahui perkara-perkara jahiliyah, maka dia akan jatuh dalam perkara jahiliyah itu. Siapa yang tidak mengetahui ya mana dosa dan mana yang mendatangkan pahala, maka dia akan jatuh dalam perbuatan dosa itu, atau dia akan luput dari perbuatan-perbuatan yang mendatangkan pahala darinya. Dan ini menunjukkan ya pentingnya al-ilm, pentingnya ilmu jemaah sekalian ya. Dan banyak yang disebutkan oleh penulis, oleh Syekh ya, Muhammad bin Ibrahim Al-Hamad ya, hafizahullah taala ya, kenapa terjadi ya dosa-dosa berkaitan dengan istri, dosa-dosa berkaitan dengan suami. Beliau sebutkan itu umumnya karena ketidaktahuan, karena kejahilan, sehingga melakukan perbuatan-perbuatan dosa itu ya. Maka ini menjadi bahan introspeksi bagi kita jemaah sekalian. Kita membahas tentang kesalahan-kesalahan istri bukan untuk dijadikan
amunisi oleh suami ya untuk menyalahkan istri atau dia mencela istrinya. Demikian pula ketika kita membahas tentang kesalahan-kesalahan suami ya, itu bukan untuk dijadikan amunisi bagi istri ya yang dia arahkan ya kepada suaminya untuk dia cela dan sebagainya ya. Tetapi kita mempelajari ini sebagai bahan introspeksi bagi kita. Mungkin selama ini tanpa kita sadari ternyata itu adalah perbuatan dosa yang harus kita jauhi. Mungkin selama ini yang kita harapkan dalam berumah tangga itu adalah kebahagiaan, tapi ya tidak sesuai dengan ekspektasi kita, dengan harapan kita. Ya, sebelum kita menikah, yang ada dalam benak kita berumah tangga itu nikmat. Ya, sampai ada ya istilah ya setelah menikah ditanya, ya bagaimana setelah menikah? Menyesal saya menikah. Kenapa? Kalau dari dulu saya tahu, ya saya menikah dari dulu. Ya, ya menikah itu ya hanya 1% nikmatnya. Ya, 99% nikmat sekali. Ya, sampai ada istilah seperti itu. Ya, tetapi dalam perjalanan kehidupan berumah tangga ternyata tidak sesuai dengan ekspektasinya. Mulai ada ya masalah-masalah yang dihadapi dari istri atau dari suami ya. Dan ini semua kata beliau hafizahullah taala berangkat dari apa ya, dari ketidaktahuan, dari kejahilan ya, sehingga jatuh dalam perbuatan-perbuatan yang menghilangkan kebahagiaan di dalam kehidupan berumah tangga. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sedianya kajian ini ya dilakukan terbatas ya, hanya beberapa jamaah saja ya, karena permintaan ya dan menimbang tempat ya, tetapi ternyata ya permintaan dari teman-teman dari jamaah ya terkait dengan materi ini sangat penting ya untuk dikaji ya secara luas ya, maka akhirnya kemudian ya kita buat di tempat ini. Dan bahasan kita sebenarnya sudah sampai pada poin yang ke-9 ya, poin yang ke-9 yang menjadi tema pada malam hari ini. Yaitu ya kesalahan istri yang membebani suami dengan banyak tuntutan ya. Nah, karena ya saya lihat banyak dari jamaah yang belum mengikuti dari awal ya, saya ingin menyampaikan secara poin-poin inti saja dari pertama sampai yang ke-8, kemudian kita bahas yang ke-9 ini. Baik jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi saya ingatkan untuk kita semua bahwa kita membahas ya dosa-dosa istri atau dosa-dosa suami bukan untuk dijadikan bahan saling menyalahkan, saling merendahkan, bukan. Ya, setelah kita tahu kamu selama ini ternyata begini ya, bukan untuk itu, tapi kita mengintrospeksi diri kita ya, mengintrospeksi diri kita. Nah, yang pertama yang disebutkan oleh penulis ini hafizahullah taala adalah al-mubalaghah fi tatallubi al-kamal ya, berlebihan ya, seorang istri yang berlebihan menuntut kesempurnaan suami. Apalagi jemaah sekalian ketika masa ta'aruf ya, kita melihat profilnya, oh masya Allah ini sudah ngaji ya, ini sudah rajin dia menghadiri majelis-majelis ilmu, dia menghafal ini ya. Lalu kemudian ya, dia terima ya, mereka menikah ya. Di saat berjalan ya, rumah tangganya tidak seperti yang dia bayangkan ya. Seharusnya kalau suami sudah menikah itu tidak lagi suami yang sudah ngaji itu tidak lagi mengucapkan ucapan yang buruk ya, tidak lagi kasar ya, dia perhatian terhadap istrinya dan sebagainya ya. Dia ya, memberikan apa yang diinginkan oleh suaminya ya. Dia jadikan ya istrinya itu sebagai ratu di dalam rumah ya. Ini ekspektasi yang ada ya. Tetapi ternyata realitanya berbeda ya. Dia menuntut supaya suaminya itu sempurna. Ini kesalahan ya.
Selagi kita menikah dengan manusia, jemaah sekalian, ya, suami, ya, laki-laki menikahi istri, ya, menikahi perempuan, ya, si istri, si perempuan menikahi laki-laki, pasti ada kekurangan-kekurangannya, pasti ada zallahnya, kesalahan-kesalahannya, ya. Dan manusia tidak ada yang sempurna, ya. Sehingga yang pertama kali harus dibangun ketika berumah tangga itu, dia mempersiapkan apa? Kesabaran. Harus dia persiapkan itu kesabaran, ya. Sabar dengan sikap pasangan hidup kita, ya, karena konsepnya tadi, ya, pasangan hidup kita ini adalah manusia yang tidak sempurna, banyak kekurangan-kekurangannya. Kalau kita menuntut kesempurnaan dari pasangan hidup kita, dan biasanya yang menuntut kesempurnaan dari kalangan istri. Walaupun ada juga, ya, ada juga laki-laki yang menuntut istri yang sempurna, ya. Selama masih manusia maka tidak ada kesempurnaan. Bahkan Rasulullah SAW sendiri dalam kehidupan rumah tangganya, ya, ada hal-hal yang tidak disukai oleh istrinya. Begitu juga, ya, istri-istri Nabi SAW, ada hal-hal yang tidak disukai oleh Nabi SAW pada diri mereka. Maka hal yang pertama yang harus dipersiapkan oleh setiap kita dalam membangun rumah tangga ini, siapkan kesabaran, ya, kesabaran di dalam menghadapi, ya, pasangan hidup kita, ya. Ya, suami, ya, bukan malaikat, istri bukan bidadari, ya. Kalau malaikat ya tidak ada salah, ya, bidadari sempurna, ya, sayang, ya, suami kita bukan malaikat, istri kita bukan bidadari, ya. Dan umumnya beliau sebutkan di sini wanita-wanita atau istri-istri yang menuntut kesempurnaan, ya, dari suami mereka ini terobsesi dari apa yang mereka lihat, ya, dari sinetron, ya, terobsesi dari apa yang mereka nonton dari film-film romantis, ya. Padahal apa yang ditampakkan di dalam film-film itu, ya, kepalsuan semuanya, ya. Ya. Atau mungkin, ya, pasangan suami istri ini sebelum mereka menikah, ya, setahun 2 tahun itu mereka menjalin cinta. Yang nampak itu adalah romantisme semuanya, ya. Begitu menikah tidak seperti apa yang ditampakkan ketika, ya, bertahun-tahun mereka bersama pacaran, ya. Dan ini banyak terjadi, ya. Ya, waktu pacaran itu masya Allah, sempurna yang dia lihat, ya, bagus sekali, ya. Tapi begitu menikah muncul aslinya, ya. Lalu kemudian mulai menuntut, ya, menuntut macam-macam dituntut. Nah, yang seperti ini mengharapkan kebahagiaan dalam rumah tangga tidak akan didapatkan, ya, karena tadi bahwa, ya, setiap kita, ya, suami ataupun istri itu pasti memiliki kekurangan, ya. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau sebutkan pula bahwa kehidupan, ya, rumah tangga itu merupakan gambaran kecil daripada kehidupan yang umum, ya. Ada, ya, masa kita senang, ada masa kita, ya, susah, ada masa kita punya kelebihan, ada masanya kita punya kekurangan, ya. Dan itu harus kita nikmati, harus kita lewati, ya. Sehingga itu kata beliau, ya, hafizahullah taala, jangan menuntut kesempurnaan dari pasangan kita yang tidak sempurna. Kemudian yang kedua, kesalahan para istri adalah kurang memperhatikan orang tua suami, ya, kurang memperhatikan, ya, orang tua dari suami. Ketaatan seorang istri kepada suami ini telah disebutkan oleh Nabi SAW, ya, di dalam hadisnya, ya, kalau seandainya boleh seorang manusia sujud kepada seorang makhluk, ya, pada manusia yang lain, maka aku perintahkan istri itu sujud kepada suami, ya. Tetapi, ya, karena tidak boleh maka Nabi SAW tidak perintahkan. Ini menunjukkan apa? Kedudukan yang tinggi, ya, seorang suami atas istrinya. Bahkan istri harus menaati suaminya, mendahulukan suaminya, ya, daripada kedua orang tuanya, ya. Maka bagian
bagian dari kepatuhan, ya, bakti seorang istri kepada suami adalah memperhatikan orang tua dari suami, mertuanya. Ya, kadang jemaah sekalian, ya, kadang ya istri merasa cemburu dengan kedekatan suami, ya, dengan ibunya atau dengan keluarganya, ya. Lalu kemudian berdasarkan kecemburuan itu dia melakukan hal-hal yang justru mendatangkan kemudaratan yang besar dalam rumah tangganya, ya. Dan hal yang juga penting untuk diperhatikan oleh para suami di sini jemaah sekalian, ya, bahwa problem yang terjadi antara istri dan orang tua suami ini karena interaksi yang intens, ya, tinggal serumah. Sehingga itu dalam, ya, bahasan fikih, ya, ketika istri mempersyaratkan, ya, harus tinggal terpisah dari orang tuanya suami, ya, terpisah dari istri yang lain, ya, terpisah dari anak-anak suami dari istri yang lain, itu harus dipenuhi karena itu adalah haknya, ya, itu adalah haknya istri. Namun kembali lagi kita perhatikan poin yang pertama tadi, kalau belum mampu maka bersabar, ya. Kalau suami belum mampu maka dia harus bersabar, dan si suami pun ya harus berupaya, ya, berupaya untuk memenuhi hak-hak daripada istrinya. Problem-problem yang terjadi dalam rumah tangga karena ada hak yang tidak diberikan, ada kewajiban yang tidak ditunaikan, ya. Silakan kita perhatikan, ya, dalam kehidupan berumah tangga kita sering terjadi problem antara pasangan suami istri ini, kalau bukan haknya yang tidak diberikan, kewajiban yang tidak ditunaikan, ya. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kadang juga ada ibu mertua atau ayah mertua, ya, orang tua dari suami yang punya sifat keras, ya, sehingga dalam kondisi ini seorang suami, ya, karena dia adalah qawam, ya, dia adalah pemimpin dalam rumah tangganya, dia harus memperhatikan kenyamanan istrinya, ya. Ada dalam pembahasan yang buku yang satu, ya, kesalahan para suami, ya, dia tidak berupaya untuk mendamaikan, tidak berupaya untuk mengakurkan, ya, suami dan istri dan kedua orang tuanya. Itu kesalahan besar, ya. Baik, kemudian yang ketiga dosa yang ketiga atau kesalahan yang ketiga, kurang memperhatikan atau terlalu polos, ya, terlalu apa adanya, ya, kurang memperhatikan penampilan, ya. Jemaah sekalian, suami itu aktivitasnya di mana? Di luar rumah, ya. Di luar rumah itu macam-macam yang dia lihat, ya. Dia sengaja, itu pasti dosa kalau dia melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia tidak sengaja melihatnya, ya, maka dia diperintahkan oleh Nabi SAW, kalau kalian melihat seorang wanita di luar rumah kalian, maka kembalilah ke rumah, ya, kembalilah ke rumah, karena apa yang ada pada mereka yang kalian lihat di luar itu juga ada di rumah. Tapi di saat dia kembali ke rumah, yang dia dapati apa? Istrinya tidak berhias, ya. Istrinya tidak masih dalam kondisi yang, ya, rambutnya acak-acakan, bajunya, ya, urak-urakan, ya. Ya, sudah siang tapi masih bau remason misalnya, ya. Ya, ini tentu akan, ya, membuat masalah bagi suami, ya. Apa yang dia lihat di luar yang mempengaruhi hasratnya di luar, sampai di rumah berbeda yang dia dapatkan, ya. Ya, tentu dalam hal ini juga masuk dalam poin, ya, masuk dalam poin bahasan para suami nanti, ya, jangan hanya istri yang dituntut untuk berhias, ya, jangan hanya istri yang dituntut untuk berhias, tapi suami juga harus berhias, ya. Ada mungkin, ya, sebagian istri mengatakan, ya, kalau suami ingin kita ini, ya, istri-istri ini berhias, maka siapkan modal, ya, begitu, ya, ibu-ibu, ya. Ya, berhias itu, ya, tidak perlu mahal, ya, berhias itu tidak perlu mahal, ya, pakai sabun asepso saja bisa, insya Allah.
ya, sabun cuci muka, ya, ya. Karena sungguhnya ya hiasan, ya hiasan zahir itu bukan yang utama sebenarnya, ya. Hiasan zahir ya, yang penting bersih, ya. Yang penting bersih, tidak bau, ya, tidak bau Ramadan, ya, apalagi bau baru bangun tidur, ya. Ya, bersih, ya. Lalu kemudian dihiasi dengan apa? Dengan akhlak, dihiasi dengan ya dengan adab, ya. Nah ini ya kecantikan yang sempurna, ya. Kalau saya suka membahasakan itu apa inner beauty, ya, kecantikan yang keluar dari dalam, dan itu yang tidak akan pernah pudar, ya. Kalau pakai apa istilahnya ini pemutih ini skincare, ya, pakai skincare ya kalau sudah usia 50 tahun 60 tahun ya tetap berubah, ya, cantiknya berubah, ya. Tapi kecantikan yang muncul dari dalam karena adabnya, karena akhlaknya, agamanya yang baik, ya, ini akan kekal, ya. Jadi yang dituntut di sini mempercantik di sini, ya, mempercantik diri, ya, ya tidak mesti dengan skincare atau dengan apa yang mahal-mahal itu, ya, tapi bersih, ya, yang enak dipandang oleh suami. Ada ya suami-suami yang justru merasa tidak nyaman ketika melihat istrinya ya pakai apa namanya semengken, lipstick, ya, pakai lipstick, ya. Ya, apalagi kalau istrinya sudah tebal gitu, waduh gimana ini. Keluar ya, pas suami keluar pulang dari rumah ya ingin ya bercengkrama dengan istrinya, ya, tak tempel jadi warna merah, ya, jadi tidak nyaman, ya, ya. Baik, jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mempercantik diri, ya, yang paling utama di sini adalah dia tampil bersih, ya, enak dipandang oleh suami, ya, walaupun tidak pakai skincare dan lain sebagainya. Ya, Kelly saja sudah cukup insyaallah. Ya. Baik, kemudian yang keempat adalah banyak berkeluh kesah, ya, istri yang banyak berkeluh kesah, kurang bersyukur, ya. Ini banyak kita dapati di zaman kita sekarang ini jamaah sekalian. Zaman dulu juga ada, ya, istri yang berkeluh kesah di hadapan suaminya, ya, sementara kondisi suami yang ya, belum mampu, ya, ini akan menyakitkan suami, ya. Apalagi kalau si istri berkeluh kesahnya di media sosial, ya. Dan sekarang ini ya satu kali dia tulis ya hidup ini bagaikan di neraka, ya, diposting, ya, maka akan muncul orang-orang yang komentar, kenapa Uti, ya, ya, orang-orang yang kepo, orang-orang yang Carlota mau cari tahu, oh basabar no, kalau saya dapat suami begitu macam-macam, ya. Akhirnya yang didapat bukan ketenangan, tetapi justru apa, ya, tambah, ya, dia tambah menderita, ya, karena mengeluhkan apa kekurangan-kurangannya, ya, ya. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sikap istri yang solehah yang baik, ya, ketika dia mendapati kondisi dalam rumah tangganya kurang, maka dia bersabar. Dia tidak berkeluh kesah. Karena apa yang dia jalani di dalam rumah tangganya, dia punya suami, itu sudah merupakan nikmat. Ya, seorang wanita yang punya suami itu sudah nikmat. Ya, ketika menikah di awal-awal itu kan yang dirasakan apa? Nikmatnya. Hari pertama, hari kedua, bulan pertama, bulan kedua itu senang, ya. Dan pasangan hidup kita adalah jawaban dari doa kita, ya. Suami berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum dia menikah, ya Allah, jika dia ini adalah pasangan yang baik untuk saya, untuk agama dan dunia saya, jadikan kami, ya, satukan kami dalam ikatan pernikahan. Begitu juga si perempuan, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala satukan mereka, ya. Itu merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak wanita-wanita yang sudah berusia 30-an, 40-an yang belum kunjung datang jodoh mereka.
Padahal mereka sangat berharap itu punya pasangan hidup, ya. Sangat berharap punya suami, ya. Ada yang sudah punya suami meninggal, ya. Atau Allah Subhanahu wa taala takdirkan mereka berpisah, ya. Hidup sendiri itu tidak nyaman, ya. Berdua itu ya nikmat, ya. Bahkan salah seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, beliau katakan, saya tidak ingin berjumpa dengan Rabb saya dalam keadaan jomblo, ya. Saya tidak mau berjumpa dengan Rabb saya dalam keadaan membujang, ya. Walaupun misalnya besok saya tahu saya sudah mau meninggal, hari ini saya menikah, ya. Karena pernikahan itu sendiri adalah nikmat yang harus kita syukuri, ya. Apa-apa yang kita dapati di dalam kehidupan berumah tangga, ya, yang tidak menyenangkan kita, disabari, ya. Ada potongan, ya, video pendek dari Ustaz Maududi hafizahullah taala, ya. Itu beliau katakan, ya, kita menikahi manusia, maka siap-siap dengan perbuatan aniaya dari pasangan kita. Apa perbuatan aniaya di sini? Bukan sengaja, ya, menganiaya, tidak, tetapi, ya, apa yang dilakukan oleh pasangan hidup kita tidak semuanya menyenangkan hati kita, ya. Suami ataupun istri, ya. Maka banyaklah bersabar, ya, banyak bersabar dengan apa yang kita dapati di dalam kehidupan berumah tangga kita. Jangan banyak mengeluh, ya. Kalaupun mau mengeluhlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada hak-hak kita yang belum diberikan, ya, belum diberikan oleh suami, minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian masalah sabar dan syukur ini merupakan bekal utama juga dalam mengarungi, ya, kehidupan berumah tangga. Bahkan itu juga adalah tanda, ya, keimanan seseorang, ya, yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebutkan, ajaban li amril mu'min, in asabathu sarra syakara wa in asabathu dharra sabara. Sungguh sangat menakjubkan urusan orang-orang yang beriman itu. Ketika mereka mendapatkan kesenangan, maka mereka bersyukur. Ketika mereka mendapatkan kesulitan, hal-hal yang tidak mereka sukai, maka mereka bersabar. Walaisa dzalika illa lil mu'min. Dan itu tidak dimiliki kecuali oleh orang-orang yang beriman. Sekecil apapun, ya, nikmat yang ada pada diri kita, di dalam rumah tangga kita, syukuri. Dan pesan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga, ya, kepada masing-masing pasangan, ya, baik itu suami ataupun istri, ya, jangan fokus pada kekurangan suami, ya, jangan fokus kepada perbuatan-perbuatan yang tidak kita sukai yang ada pada pasangan hidup kita, tapi lihat pada hal-hal yang kita senangi, ya, sehingga itu akan menjadikan kita orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah sebutkan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian bersyukur atas nikmatku, akan aku tambah, ya. Jika kalian kufur atas nikmatku, maka azabku sangat pedih. Penambahan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, ya, secara kualitasnya, ya, kualitas dari nikmat itu ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dan itu yang paling utama, ya, ataupun ditambahkan kuantitas daripada nikmat dari Allah Subhanahu wa taala tersebut. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, termasuk kesalahan, ya, kesalahan istri, ya, adalah mengungkit kebaikannya kepada suami, ya, mengungkit kebaikannya, ya, kepada suaminya, mengingat kesalahan suaminya, kesalahan yang dilakukan sejak, ya, berpuluh-puluh tahun mereka berumah tangga, dari awal masih saja diingat. Dan memang, ya, kata para ahli, ya, wanita itu paling kuat hafalannya, betul ya ibu-ibu, ya, wanita itu paling kuat hafalannya, ya, menghafal, ya, hal-hal yang tidak menyenangkan itu, ya, sehingga sampai kakek nenek pun itu masih teringat, ya. Ini, jadi jangan mengungkit kebaikan yang sudah diberikan, jangan pula, ya, mengungkit kesalahan yang pernah dilakukan oleh suami. Kalau diingatkan supaya tidak terulang kembali, itu tidak mengapa. Dan jemaah sekalian, kenapa, ya, perbuatan mengungkit kebaikan itu tidak baik, ya, baik itu dari istri, ya, kebaikan yang diberikan kepada suaminya, ataupun secara umum ketika kita memberikan kebaikan kepada orang lain, jangan diungkit-ungkit, ya, karena ini bisa membatalkan kebaikan kita itu,
Apa yang sudah kita berikan, kebaikan yang sudah kita berikan kepada orang lain, pada pasangan hidup kita, di saat kita mengungkit-ungkitnya, maka ini akan membatalkan kebaikan itu, akan membatalkan pahalanya. Allah Subhanahu wa taala sudah sebutkan dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Ya. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan sedekahmu. Janganlah kalian menghapuskan sedekahmu dengan apa? Menyebut-nyebutnya, mengungkit-ungkitnya. Ya, kalau istilah kita ini apa? Istilah di Gorontalo, polombuango. Ya, jangan polombuango. Ya, istri kepada suami atau suami juga kepada istri. Dan secara umum kita semua, ya, kita memberikan kebaikan, memberikan manfaat kepada orang lain. Tujuannya apa? Untuk mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita memberikan kebaikan kepada orang lain karena Allah Subhanahu wa taala menyukai orang-orang yang berbuat baik. Itu saja niatnya. Kalau kemudian ya pada akhirnya kita polombuango, ya hilang semua kebaikan-kebaikan yang pernah kita lakukan itu. Maka kebaikan yang kita berikan, ya sebesar apapun kebaikan yang telah kita berikan, ya istri memberikan kebaikan kepada suaminya atau suami memberikan kebaikan kepada istrinya, ya sebesar apapun jangan diungkit, ya biar saja itu menjadi catatan amal, ya di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya karena sejatinya orang yang soleh itu dia berbuat kebaikan, ya karena Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk dikatakan orang yang dermawan, bukan untuk dikatakan orang yang baik, ya. Yang harus kita ingat itu adalah kesalahan-kesalahan kita kepada orang lain, ya keburukan yang kita lakukan kepada orang lain itu yang harus kita ingat, ya kita minta maaf kepadanya, jangan sampai dia tidak maafkan, urusannya nanti di yaumil qiyamah, ya kata Nabi SAW, perkara yang paling banyak menggelincirkan orang-orang beriman ke dalam neraka itu adalah mazalimun nas, perbuatan zalim mereka kepada manusia, ya. Maka yang harus kita ingat terus itu adalah kesalahan kita kepada orang lain, supaya kita banyak beristighfar, kita meminta maaf. Adapun kebaikan-kebaikan yang kita berikan, ya lupakan, ya karena kapan kita mengingat-ingat kebaikan-kebaikan kita kepada orang lain, kita akan berbangga diri, kita merasa oh saya ini adalah orang baik, ya padahal ternyata ya bukan orang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kerugilah kita, ya. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya yang keenam, termasuk kesalahan yang banyak dilakukan oleh para istri, ya adalah menyebarkan problema rumah tangga, ya menyebarkan problema rumah tangga, menceritakan problema rumah tangganya kepada orang lain, ya seperti tadi yang kita sebutkan, ya sekarang ini media sosial itu, ya sekali kita pencet seluruh dunia bisa tahu apa yang kita alami di dalam kamar kita, dalam rumah tangga kita, ya maka ya jangan sekali-kali masalah kita, ya kita ceritakan kepada orang lain. Bahkan ada istilah begini, ya kalau ya kamu punya masalah dengan suami, ya berbantahan dengan suami, ya pasangan suami istri berbantahan, usahakan supaya cicak tidak dengar, ya usahakan supaya cicak tidak dengar, ya. Jadi jangan sampai orang di sebelah dengar, ya itu akan menjadi bahan pembicaraan, ya apalagi ya kalau di daerah yang Carlotanya itu, ya susuponya itu lebih cepat daripada Suzuki. Ya, ini banyak yang kita dapat. Tapi sudah isya, ya azan dulu, sudah isya. Bismillah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini poin yang keenam, yang kesalahan yang banyak dilakukan oleh para istri adalah menyebarkan problematika rumah tangga mereka. Dalam rumah tangga itu banyak sekali masalah, Bapak Ibu sekalian. Bahkan wilayah yang paling banyak masalah itu adalah wilayah rumah tangga. Kalau ada orang yang mengatakan, ya, rumah tangga saya aman, tidak ada masalah, itu tandanya bermasalah rumah tangganya. Ya. Nabi SAW adalah orang yang, ya, terjaga, tetap ada masalah dalam rumah tangganya. Ya. Beliau mengatasi, ya, istri-istrinya, kecemburuan istrinya. Bahkan disebutkan, ya, istri-istri Nabi itu ada kubu-kubunya, ya, itu ada kubu-kubunya, ya. Jadi pelajaran bagi yang punya niat, jangan hanya melihat oh nikmat nih, nikmat satu saja banyak masalah, apalagi dua, ya. Jangan hanya nikmat terus yang dibayangkan, tapi wilayah yang paling banyak masalah itu adalah wilayah rumah tangga, ya. Banyak problemnya, ya. Maka jangan diumbar di luar, jangan diceritakan ke orang, siapapun, bahkan ke orang tua sekalipun. Apa yang harus dilakukan ketika ada masalah? Selesaikan berdua, selesaikan berdua, ya. Cari solusi berdua, ya. Dan disinilah pentingnya, apa jemaah sekalian, ketakwaan seorang suami, ketakwaan seorang istri. Kalau kedua-duanya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan solusi. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan keluar dari problema yang mereka hadapi. Ya. Ini sudah janji Allah Subhanahu wa taala. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Ya. Sehingga pondasi utama dalam berumah tangga itu adalah ketakwaan.
menjaga hak-hak Allah Subhanahu wa taala harus ditunaikan oleh suami, ya. Hak-hak Allah Subhanahu wa taala harus ditunaikan oleh istri, ya. Sehingga ketika mereka punya masalah, mereka berdua yang selesaikan, Allah akan berikan jalan keluar. Jangan ceritakan kepada siapapun, bahkan kepada orang tua, ya. Karena kalau istri dia mengalami masalah dengan suaminya, langsung dia telepon orang tuanya, ya. Wah, apa yang terjadi? Aduh, saya anak ini kasihan, baru menikah, baru dia bikin begini. Nah, sudah mulai dari situ, ya. Jadi apa yang dijalani suami istri ini, yang mereka hadapi dalam rumah tangga ini, ya mereka berdua yang selesaikan. Selain mereka berdua, itu namanya pihak ketiga, walaupun itu orang tua. Jadi selesaikan dulu. Kecuali kalau memang, ya, keduanya tidak bisa lagi menyelesaikan, maka cari perantara. Cari perantara yang bisa menyelesaikan masalah mereka berdua, ya. Dan perantara ini adalah orang yang adil, orang yang berilmu, orang yang bisa menjaga amanah, ya. Nah, kalau kita mau cari solusi dari masalah yang kita hadapi dalam rumah tangga, tapi dengan cara memosting di Facebook misalnya, ya itu bukan cari solusi, itu tambah masalah, ya. Jemaah sekalian, termasuk hal yang penting untuk diperhatikan oleh orang-orang yang dipercaya, ya, orang-orang yang dipercaya untuk menyelesaikan masalah rumah tangga ini. Dia harus menjadi kuburan bagi orang-orang yang menceritakan masalah ini, ya. Nah, tadi kita sebutkan, ya, tidak boleh istri menceritakan problema rumah tangga mereka ke orang lain, begitu juga suami, ya. Tapi ketika mereka mengambil perantara, mereka ceritakan untuk mencari solusi, justru si perantara ini menceritakan ke orang lain, ya. Ini bahaya, ya. Maka penting, jemaah sekalian, penting juga untuk melihat siapa kira-kira orang yang bisa menjadi mediator, ya, yang memediasi, ya, suami istri yang ada masalah ini, ya. Dan jemaah sekalian, ya, problema, ya, rumah tangga banyak sekali, ya. WA yang masuk, ya, baik ke saya, ke Ustadz Mahmud, ke Asatidah yang lainnya, istri yang mempersoalkan suami yang jelalatan, ya, suami yang macam-macam. Ada juga, ya, suami yang curhat, saya pe istri ini begini sebagainya, ya. Nah, kalau dia menceritakan seperti itu, ya, maka ini menjadi beban sebenarnya bagi para ustadz, ya. Menjadi beban. Kenapa? Ini rahasia yang harus dijaga. Sehingga itu, jemaah sekalian, saya pesan sama istri, jangan pernah buka saya punya HP, karena di situ ada rahasia-rahasia orang-orang yang bertanya. Ini bukan rahasia yang lain, ya. Bukan rahasia yang lain, ya, orang-orang yang bertanya itu, ya. Kalau mau lihat yang lain tidak apa-apa, tapi membuka WA ini, WA siapa, Umu ini masalah itu, ya. Dan ini kita ingatkan kepada para istri, termasuk juga kepada para suami, ya, problem yang kita hadapi dalam rumah tangga, ya, diselesaikan berdua, ya. Pasti ada masalah, pasti, ya. Tidak ada rumah tangga yang tidak ada masalah, ya. Jangan kita lari dari masalah, tetapi harus kita selesaikan, ya, masalah tersebut. Kalau sudah tidak mampu, carilah, ya, mediator yang amanah, ya, yang dia punya ilmu untuk memberikan solusi-solusi yang baik. Kalaupun, ya, sudah dengan cara yang baik, ya, sudah berupaya untuk memperbaiki, tapi tetap juga tidak bisa, ya, maka langkah terakhir kemana? Ya, ke pengadilan. Itu langkah terakhir, ya. Sudah dimediasi oleh ustadz, oleh orang yang punya ilmu, ya, tapi tetap juga tidak berubah, ya, langkah terakhir itu di pengadilan agama, ya. Dan itu di sana pun, ya, tidak serta-merta langsung diputuskan, tetap masih ada mediasinya, ya. Karena, ya, mau mempertahankan rumah tangga kalau tidak ada lagi saling percaya, ya, mempertahankan rumah tangga, ya, kalau tidak ada lagi, ya, kenyamanan, kebahagiaan, ya, buat apa? Sedangkan kita berumah tangga tujuannya apa? Ya, untuk sakinah, mawaddah,
warahmah. Ya. Itu selalu kita upayakan untuk menyelesaikan masalah-masalah itu. Ya. Langkah terakhir itu. Dan termasuk jemaah sekalian, ini perlu kita ingatkan kepada para suami, ya, juga kepada para istri. Jangan sedikit-sedikit istri itu sudah talak saja saya. Karena masalah ceraikan saja saya. Ya. Si suami lagi ya karena emosinya, ya sudah. Ya, ini musibah. Ya. Tidak sedikit pertanyaan juga yang masuk, Ustaz, bagaimana ini si suami saya sudah mengatakan pisah, mengatakan talak sudah berkali-kali. Ya, ini musibah. Kalau secara hukum syar'i, secara hukum agama, ya itu sudah jatuh talaknya. Ya, apalagi kalau sudah sampai 3 kali. Tidak boleh dianggap main-main. Salasun, ada 3 perkara. Ya, jidduhunna jiddun wa hazluhunna jiddun. Ada 3 perkara yang kalau diucapkan bersungguh-sungguh dia jatuh. Ya, diucapkan main-main juga tetap jatuh. Ya, salah satunya adalah talak. Ya. Ya, dia bercanda dengan istrinya, dia ucapkan, ya jatuh talak. Ya. Ini perlu hati-hati. Ada problem, ya, ada masalah dalam rumah tangga. Kalau suami marah, ya istri ya jangan ikut marah. Ya. Kita semua dengar kemarin kan di tabligh akbar itu, Ustaz, ketika ditanya ya bagaimana supaya suami kalau marah itu, kalau bertengkar itu tidak tidak mengucapkan ucapan-ucapan yang buruk. Apa kata beliau? Apa jawaban beliau? Ya jangan bertengkar. Ya, jangan bertengkar. Ya. Menghindari supaya tidak bertengkar. Kalau suami marah, istri diam. Ya. Kalau istri marah, ya suami diam. Ya. Itu kalau dua-duanya ya menampakkan amarah, ya itu akan mendatangkan musibah. Kemudian selanjutnya yang ketujuh, dosa yang ketujuh adalah kurang memperhatikan posisi dan status sosial suami. Ya, jemaah sekalian, ya terkadang ya suami, ya ada suami-suami yang dia memiliki kedudukan di masyarakat, status sosialnya di masyarakat itu bagus. Ya. Lalu kemudian si istri ini ya dengan penampilannya yang tidak bagus, dia keluar rumah, ya, dengan ya, ucapan-ucapannya, ya, ketika berbicara dengan orang lain, ya, dia tidak perhatikan ya kedudukan suaminya di hadapan masyarakatnya. Ya. Ini secara tidak langsung dia menjatuhkan wibawa, menjatuhkan kehormatan suaminya. Ya. Nah, ini juga diperhatikan. Kemudian selanjutnya yang ke-8 adalah kurang membantu suami dalam kebajikan dan ketakwaan. Ya. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Hai orang-orang yang beriman, sungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu. Maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka. Ya. Kadang jamaah sekalian, istri menghalangi suami untuk melakukan ketaatan, ya, berbakti kepada kedua orang tuanya misalnya. Bahkan juga sebaliknya, ya, istri yang ingin ya beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ingin menutup auratnya dengan sempurna, justru suami yang tidak meridhoinya. Ya, istri ingin ya berbuat baik dengan menghadiri majelis-majelis ilmu, suami melarangnya. Ya. Kalaulah si suami mengajarkan ilmu kepada istrinya di rumahnya, oke, tidak masalah. Sudah, tidak usah kamu hadir di sana, nanti saya ajarkan di sini. Ya. Tapi ini tidak diajarkan, lalu kemudian menghalangi ya istri untuk belajar. Ya. Suami ya seorang dai, ya, ingin pergi ya berdakwah, ya, dihalangi oleh istri. Sudah, tidak usah pergi, di sini saja kita bersenang-senang. Padahal tidak ada hajat untuk itu. Ya. Ini termasuk kesalahan. Nah, ini yang dimaksud dengan adu, ya, menjadi musuh.
ya, istri-istri dan anak-anak itu bisa menjadi musuh bagi para suami, bagi para ayah, ya, ketika mereka menjadi penghalang, ya, menjadi penghalang dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke-9, ya, membebani suami dengan banyak tuntutan. Jemaah sekalian, tuntutan-tuntutan yang datang dari istri ini biasanya muncul karena circle-nya. Ya, muncul karena circle dia bergaul, dengan siapa dia bergaul. Setiap hari yang dia lihat, ya, setiap hari yang dia lihat, ya, dari teman-temannya, ya, bajunya, masya Allah, ya, skincare-nya, masya Allah, ya, ya, apa, hal-hal yang lain juga, sepatunya dan sebagainya, ya. Dia juga ingin seperti itu, ya. Dia juga ingin seperti itu. Lalu kemudian dia menuntut suaminya, belikan ini, berikan itu, ya. Tetangga kita sudah punya mobil, kapan kita punya mobil ini, ya. Tetangga kita rumahnya sudah dicat, ya, kita sudah berapa bulan, berapa tahun ini belum pernah dicat, ya. Ya. Nah, circle ini perlu diperhatikan jemaah sekalian. Para salafus saleh dahulu membatasi istri-istri mereka dalam bergaul, ya. Kalau kemarin salah satu faidah yang kita dapatkan, ya, dari ustadzuna, ya, jangan bergaul dengan siapa? Dengan orang kaya, ya. Jangan bergaul dengan orang kaya, ya, khususnya para istri, ya. Jadi ada orang-orang kaya, ya, jangan tersinggung, ya. Ya, orang-orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kelebihan, ya, harta, ya, jadikan harta itu sebagai apa? Wasilah, ya, sebagai media bagi kita untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk dipamerkan, ya, bukan untuk dipamerkan, ya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam adalah orang yang kaya, tetapi kekayaan beliau bukan untuk dirinya. Kekayaan yang beliau miliki itu bukan untuk dirinya, tapi beliau berikan kepada kaum muslimin, ya. Sehingga, ya, di rumahnya pun itu, ya, habis. Ya, pernah disebutkan dalam riwayat bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam selama beberapa purnama itu tidak tidak mengepul asap di dapurnya. Bahkan beliau orang kaya, ya, ketika melamar Khadijah berapa banyak maharnya? Ya, 100 ekor unta kalau tidak salah. Itu kaya itu. Ya. Tetapi kekayaan beliau itu tidak untuk dirinya sendiri, tapi diberikan kepada kaum muslimin, dan beliau hidup dalam keadaan, ya, qanaah, ya. Ya. Beliau hidup dengan kesederhanaan, ya. Pernah, ya, beliau masuk rumah, bertanya kepada istrinya, apa yang bisa kita makan pada hari ini, ya. Tinggal ada sepotong paha kambing, ya. Tiba-tiba datang orang miskin, orang yang lapar, diberikan. Ini jadi pelajaran sebenarnya bagi para ikhwah, para akhwat, ya, keluarga-keluarga yang diberikan kelebihan harta, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala, itu bukan untuk dipamerkan, tapi harta yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini, ya, dimanfaatkan untuk kaum muslimin, ya, dimanfaatkan untuk kaum muslimin, supaya orang-orang yang bergaul dengan kita itu tidak terpukau, ya, tidak iri dengan apa yang kita miliki, ya. Tanpa disadari jamaah sekalian, tanpa disadari ketika istri kita lebih banyak bergaul dengan orang kaya, ya, maka di rumah, apa yang ada di rumah itu dianggap kurang semuanya, ya. Padahal kita diperintahkan oleh Nabi SAW, ya, dalam urusan dunia melihat kemana? Melihat ke siapa? Ya, melihat ke bawah, orang yang lebih di bawah, lebih kurang daripada kita. Ya, kita punya tempat tinggal walaupun kontrak, alhamdulillah ada 3 kamar yang kita kontrak. Ada kesian yang kontraknya cuma 1 kamar, sudah di situ dia tidur, di situ juga dia masak. Ya. Kalau kita melihat kepada yang lebih di atas kita, maka kita tidak akan bersyukur atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Ya, Nabi SAW perintahkan
lihat pada orang yang lebih di bawah kalian, jangan melihat pada yang lebih di atas, ya. Karena itu akan menjadikan kalian bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala pada kalian, ya. Tapi dalam urusan agama, dalam urusan amal soleh, siapa yang kita lihat? Orang yang lebih daripada kita. Lihat orang-orang yang lebih soleh daripada kita, ya. Dan kita menganggap kecil apa yang kita lakukan ini, tidak, ya, belum ada apa-apanya dibandingkan dengan orang-orang soleh itu, ya. Lihat bagaimana para sahabat radhiyallahu anhum, kesolehan mereka, ya. Ini yang kita contohi, ya. Para sahabat radhiyallahu anhum, ya, di antara al-mubasysyaruna bil jannah yang dikabarkan mereka masuk surga, ya, tanpa hisab, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara mereka itu ada 6 orang yang saudagar, orang-orang kaya. Tetapi sekali lagi, kekayaan mereka itu bukan untuk diri mereka, ya. Ya, kekayaan yang mereka miliki itu diberikan kepada kaum muslimin untuk kemaslahatan kaum muslimin, ya. Sehingga orang-orang yang kekurangan pun itu merasakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala melalui tangan-tangan mereka, ya. Bukan untuk dipamerkan, ya. Maka di sini jamaah sekalian, hendaklah para istri, ya, jangan membebani, ya, ya, suami, ya, dengan berbagai macam tuntutan, kecuali kalau si suami ini bunggili, ya. Ada kan suami yang bunggili? Ada di masa Nabi SAW juga ada, ya. Seorang istri yang datang kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, inna Aba Sufyan rajulun syahih. Syahih ini lebih dari bakhil. Kalau Gorontalo apa? Piita, ya, piita barangkali, ya. Ya, Abu Sufyan ini orang yang piita, ya. Memang pencudu, benar-benar pencudu, ya. Kebutuhannya tidak diberikan, ya, kebutuhan istri dan anaknya tidak diberikan, ya. Maka si istri datang kepada Nabi SAW meminta izin, apakah boleh saya mengambil hartanya tanpa sepengetahuan dia? Apa kata Nabi SAW? Khudhi min malihi bil ma'ruf, ya. Ambillah dari hartanya, ya, yang sepantasnya. Artinya sepantasnya di sini yang apa? Yang mencukupi dirimu dan mencukupi anak-anakmu, ya. Lihat, ini istri yang dia termasuk istri yang solehah, tidak menuntut suaminya, ya. Walaupun haknya itu tidak diberikan, tapi dia datang kepada Nabi SAW bertanya, boleh tidak kalau saya ambil tanpa sepengetahuan, ya, dari suami yang bunggili, ya. Ternyata boleh, ya, tetapi, ya, sepantasnya, ya, yang mencukupi kebutuhan, ya, hidupnya, kebutuhan hari-harinya, dan juga kebutuhan anak-anaknya, ya. Jadi apa yang dimampui oleh suami yang sudah bekerja, dia berusaha untuk memenuhi, ya, kebutuhan rumah tangganya, ya, sebatas itu yang dia dapatkan, ya sudah, terima, ya, dari seorang istri, ya, terima, ya. Apa boleh, ya, seorang istri bekerja? Hati-hati, ya, hati-hati. Jangan sampai istri ketika dia bekerja lalu kemudian mendapatkan penghasilan sendiri, di sini dia mengangkat dada kepada suaminya, ya, dia merendahkan suaminya. Hati-hati memberi izin kepada istri kerja, ya. Kalau ada potensi-potensi seperti itu jangan, ya. Tapi kalau tidak, ya, boleh dia bekerja sesuai dengan apa, tabiatnya wanita, ya. Boleh dia menjadi guru, boleh dia menjadi apa, berbisnis, ya, menjahit, ya, dan pekerjaan-pekerjaan lainnya yang tidak ada ikhtilat, tidak ada bercampur baur, ya, antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Baik, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya kira ini yang bisa kita pelajari pada malam hari ini, ya, 9 kesalahan, ya, para istri. Ini bukan berarti semua istri seperti ini, tidak, ya, tapi ada di antara istri-istri yang punya perangai, yang punya atau yang melakukan kesalahan-kesalahan seperti ini. Dengan mengetahui ini, mudah-mudahan kita bisa mengintrospeksi diri. Para istri itu mengintrospeksi diri, ya. Dan para suami jangan kemudian nanti pulang ke rumah
Ya, sudah apa tahu toh? Ya, janganlah seperti itu. Ya, ini jadi bahan introspeksi bagi istri, dan tunggu waktunya suami. Insya Allah pekan depan. Baik. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, banyak pertanyaan ini. Nanti di ringkas aja. Ya. Menyikapi keluarga yang ingin dibuat acara tahlilan, takut dicap durhaka. Saya ingin menjauh dari permintaan pelaksanaan 7 hari, 40 hari saat kematian. Barakallahu fiik. Baik, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ini persoalan yang sudah mengakar di masyarakat kita. Ya, kalau kita tidak buat takziah bahasanya, ya. Padahal dalam Islam itu takziah ada, tetapi ya, yang sesuai dengan sunnah Nabi SAW, ya tidak seperti yang dipraktekkan sekarang ini. Ya, ada 5 hari atau 7 hari, ya, 40 hari, sampai setahun, 2 tahun, sampai 1000 hari ada. Ya. Jadi sudah mengakar di masyarakat kita. Baik. Nah, yang seperti ini, ya, kita berupaya untuk menghindarinya. Kalau kita dibebankan oleh keluarga kita, oleh orang tua misalnya, bapak meninggal, ya, lalu kemudian ibu minta, ya, ini semua anak-anak kumpul ini, ya, kumpul dana, nanti kita bikin acara tahlilan, ya, yang diundang orang-orang kaya. Ya, ini sudah jatuh tertimpa tangga. Ya. Bisa sampaikan kepada keluarga kita, kepada orang tua kita, dan ini tentu butuh waktu. Ya. Kalau kita bisa menghindar, hindari. Ya. Kalaupun terpaksa, ya, maka berikan tetapi dialihkan. Artinya ketika orang tua meminta kita untuk kumpul, ya sudah saya kumpulkan, sudah saya berikan, ya, apa yang saya belikan, sembako misalnya, saya sudah berikan kepada fakir miskin, ya, yaitu atas nama bapak atau atas nama orang tua. Itu lebih bermanfaat, ya, daripada kita membuat ya, ritual-ritual yang sama sekali tidak ada di dalam syariat kita. Dan ini tentu bagi kita anak-anak, ya, yang mempelajari sunnah-sunnah Nabi SAW, jangan hanya untuk kita saja, ya, jangan hanya untuk kita saja. Kita sudah tahu baru kemudian kita diamkan, kita tidak beritahukan ke orang tua kita, ya, atau kepada keluarga kita. Sampaikan perlahan-perlahan, ya. Wallahu a'lam. Bagaimana istri yang menghadapi suami yang selalu berbuat salah, selalu dimaafkan, tapi selalu membuat kesalahan yang sama, misal berzina, memberikan uang kepada perempuan lain tanpa diketahui istri. Apa yang harus dilakukan oleh istri? La haula wala quwata illa billah. Barangkali dia mau menikah lagi. Barangkali dia mau menikah lagi. Kalau dia mau menikah lagi, suruh saja dia menikah. Ya, jangan berbuat zina. Ingat jemaah sekalian, zina itu hutang. Zina itu hutang. Siapa yang berbuat zina, maka anak keturunannya akan, ya, ditimpakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan perbuatan yang sama. Waliyadzubillah. Ya. Jangan main-main dengan, ya, perkara ini. Ya. Suami yang bertanggung jawab terhadap keluarganya, dia menjaga kehormatan keluarganya. Bagian dari menjaga kehormatan keluarganya, dia tidak bermudah-mudahan dengan wanita-wanita yang bukan mahramnya. Memberikan uang kepada wanita yang bukan mahramnya, ya, cuma-cuma, ya. Ini sebenarnya bukan cuma-cuma, tapi ada yang diharapkan, yaitu berbuat maksiat, double sudah maksiatnya, ya. Dia memberikan kepada orang yang tidak berhak untuk mendapatkannya, sementara istrinya diabaikan, ya. Hak istrinya dia tidak tunaikan, tapi dia berikan kepada wanita yang tidak halal baginya, ya. Setelah itu kemudian dia mengharapkan, ya, timbal baliknya, ya. Ini dosa. Ya, maka yang seperti ini, ya, istri, ya, ingatkan, ya, selalu ingatkan suami, ya, ingatkan suami, dan istri juga, ya, introspeksi, ya, banyak beristighfar,
Ya boleh jadi ini juga adalah akibat dari perbuatan dosa yang dilakukan oleh istri, sehingga Allah Subhanahu wa taala ya membalasnya, mengujinya dengan perbuatan maksiat ya suami. Ya, bersabar, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ingatkan ya, doakan supaya suami ya dikembalikan ya fitrahnya, ya dikembalikan hidayah kepadanya. Wallahu a'lam. Saat Anda ditalak suami dan Anda lupa itu talak 2 atau talak 3, Anda dan suami harus bagaimana? Kalau sudah persoalan seperti ini, ke pengadilan saja, ya, ke pengadilan agama. Ya, jangan sampai ya bertahan ternyata itu perbuatan zina. Ya, kalau apalagi kalau sudah 3 kali, ya, langsung ke pengadilan agama saja. Ya. Dan apa yang diputuskan oleh pengadilan agama, ya itu sudah keputusannya. Kalau dari pengadilan agama memutuskan ini baru talak 1, ya, keluar akta cerai misalnya, tapi keterangannya adalah cerai yang pertama, ya, maka seperti itu hukumnya. Walaupun sebelumnya ternyata sudah 3 kali dia mengucapkannya. Ya. Dan ini ya kembali lagi kepada kaidah bahwa apa yang ditetapkan oleh hakim, maka itu yang berlaku. Ya, ada terjadi perselisihan di antara suami dan istri atau dalam keluarganya, ya, lalu kemudian mereka mengurus di pengadilan, dari pengadilan mengeluarkan hukum, ya, ini baru talak 1, maka itu yang berlaku. Baik, wallahu a'lam. Bagaimana jika suami melakukan selingkuh tapi berjanji tidak akan mengulanginya lagi? Apakah lebih baik tetap bertahan atau bisa mengakhiri? Ya. Lebih baik bertahan, jemaah sekalian. Ya, selagi suami masih sholat, ya, selagi suami masih sholat, maka mudah-mudahan sholatnya ini bisa mencegah dia dari perbuatan keji, dari perbuatan mungkar itu. Dan ya, bersama-samalah suami untuk menghadiri majelis-majelis ilmu. Ya. Tidak sedikit jemaah sekalian yang kita dapati, ya, keluarga atau suami istri yang belakangan kemudian kita dengar masalah perselingkuhan ya terjadi antara mereka. Ini karena apa? Mereka telah menjauhi majelis-majelis ilmu. Ya, mereka ya mengganti circle-nya, ya, sehingga kemudian jatuh dalam perbuatan-perbuatan maksiat, semakin jauh ya dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Ya, seburuk apapun yang kita lakukan, jangan tinggalkan majelis ilmu, jangan tinggalkan teman-teman yang soleh. Dan teman-teman yang soleh ini akan senantiasa mengingatkan kita ketika kita salah. Ya, dia akan ingatkan kita di majelis ilmu, walaupun kita ya tidak memahami apa yang disampaikan, walaupun kita merasa berdosa, alhamdulillah kita merasa berdosa. Ya, hadirlah di majelis ilmu dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang-orang yang hadir di majelis ilmu itu didoakan oleh para malaikat, dimintakan ampun oleh para malaikat. Bahkan hewan-hewan yang ada di bumi pun memintakan ampun kepada orang-orang yang menghadiri majelis ilmu. Allahu a'lam.